Selamat sore Sobat 7, saya Anet Liana Dewi. Hari ini kita akan membahas pentingnya olahraga Pilates. So, get ready to start your day with Pilates. Jadi Pilates adalah salah satu olahraga low impact yang berfokus pada penguatan tubuh sebagai fondasi tubuh kita untuk menjaga postur tubuh kita juga supaya tetap seimbang, fleksibel tubuh kita terjaga. Jadi kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita nggak cepat mudah cedera. Berdirinya Isometric Studio Pilates ini berawal dari saya sendiri mengalami manfaat dari Pilates sendiri. Jadi saat itu ketika saya setelah melahirkan anak saya yang kedua, saya itu badannya bungkuk, terus overweight, dan yang paling parah adalah saya kena sakit pinggang. Saya saat itu juga sebagai karyawati dalam suatu perusahaan. Waktu itu saya sudah mencoba berbagai macam olahraga untuk memperbaiki sakit pinggang saya. Karena tidak ada perbaikan sehingga saya memutuskan untuk mencoba Pilates. Beberapa kali saya mencoba dan mengambil paket. Saya merasakan tubuh saya enak, sakit pinggang saya juga berangsur-angsur, saya tidak merasakan kesakitan. Akhirnya saya rasa ingin tahu saya mengenai Pilates semakin besar. Terus saya mencari tahu apakah itu Pilates, saya join kursusnya, saya ambil workshopnya, saya mempelajari dari video-video di YouTube. Sehingga saya melihat bahwa ada potensi saya untuk terjun dalam bidang bisnis untuk kesehatan. Saya melihat juga di daerah tempat saya tinggal belum ada studio yang seperti di daerah-daerah Jakarta Selatan lainnya. Jadi terciptalah studio ini karena saya melihat supaya saya sendiri pribadi tidak jauh-jauh berlatih Pilates, padahal di sekitar kita juga ada. Jadi perbedaan antara Pilates dan yoga itu dari teknik pernapasan. Kalau teknik pernapasan dalam Pilates ada dari hirup napas dari hidung dan buangnya selalu dari mulut sehingga terjadi oksigen sampai ke diafragma kita. Dan juga kalau yoga biasanya mulai dari hirup dari hidung dan buang juga dari hidung. Yang ketiga menurut saya kalau yoga itu biasanya alat-alatnya hanya simple seperti matras, blok, dan strap. Kalau Pilates ada berbagai alat-alat yang seperti ada reformer, Cadillac, chair, ladder barrel, dan banyak alat-alat seperti bola-bola gitu untuk menunjang kita dalam berlatih Pilates supaya latihannya lebih maksimal. Menurut saya, kenapa kita disarankan lebih baik mengikuti program Pilates pada sebuah studio? Karena Pilates di studio lebih memiliki banyak keunggulan, seperti adanya alat-alat Pilates yang lebih lengkap daripada kita di rumah. Dan juga setiap instruktur dalam Pilates itu kebanyakan akan memberikan program masing-masing klien itu berbeda. Jadi Pilates itu sekarang ini banyak variasi Pilates. Kalau dulu itu ada klasikal dan kontemporer. Jadi sebenarnya berbedanya hanya dari pusat latihannya saja. Misalkan untuk yang klasikal memiliki prinsip tulang belakangnya harus lurus, sehingga latihan yang diberikan bertujuan membentuk tulang belakangnya supaya tetap keadaannya lurus. Untuk yang kontemporer biasanya Pilatesnya lebih modern, jadi lebih berfokus pada terapi untuk fisik yang membentuk tulang belakang memiliki lengkungan supaya tetap dijaga kelengkungannya itu, dan tujuannya untuk mempertahankan supaya kita tuh tetap panggul kita netral, pinggang kita juga tetap kuat, dan kita tetap tegak postur kita. Kalau ditanya manfaat Pilates itu yang beberapa banyak orang yang tidak tahu. Sepertinya latihan Pilates itu berfokus pada otot inti dalam tubuh kita seperti otot dada, perut, punggung, juga panggul. Nah, bagian-bagian itu harus
digunakan keseharian kita supaya lebih fleksibel karena supaya tubuh kita kuat dalam beraktivitas. Terus kita diajarin juga bernapas dengan baik sehingga kenapa Pilates itu inhale dari hidung dan exhale-nya dihembuskan dari mulut supaya begitu oksigennya kita hirup itu tidak keluar lagi tetapi benar-benar mengalir di dalam tubuh kita untuk bergerak gitu. Terus kita lebih menghargai tubuh kita karena kita memberikan waktu tubuh kita istirahat dengan cara menjaga tubuh kita dengan kesehatannya dengan berolahraga yaitu Pilates. Semua orang bisa Pilates dari mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi siapapun yang mempunyai kesadaran diri bahwa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, terutama Pilates. Dan untuk orang-orang yang mempunyai masalah khusus seperti skoliosis, seperti saya yang pernah sakit pinggang, sakit lutut, leher, itu sangat perlu sekali berpilates supaya tubuhnya akan mengalami perbaikan-perbaikan tanpa harus misalkan dioperasi atau ke rumah sakit, tapi kita dengan menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara lain seperti dengan berpilates supaya tubuh kita tetap pada kondisi yang baik. Saya setuju Pilates dapat mempengaruhi kesehatan mental karena selama sesi Pilates berlangsung itu 60 menit. Jadi klien akan melakukan gerakan dengan teknik pernapasan yang baik. Jadi selama latihan dengan teknik pernapasan yang baik, klien akan mendapatkan oksigen yang cukup ke dalam tubuhnya, di mana akan membuat tubuh lebih rileks. Tubuh kita pada saat rileks akan melepaskan stres, jadi kita rasa cemas akan berkurang. Kalau dari kami menyarankan Pilates itu baiknya dilakukan 2-3 kali. Karena kenapa? Setiap hari badan kita bergerak dan pasti ada perubahan dalam postur kita. Kalau orang-orang yang punya cedera seperti back pain dan sakit pada bagian tubuh tertentu, baiknya 3 kali karena supaya menjaga tubuhnya lebih kuat. Gimana Sobat 7? Sudah kebayang kan sekarang serunya Pilates? Ditunggu ya kedatangannya di studio Isometric Pilates. See you!